Shalom. Shalom. Gimana nih kabarnya saudara di rumah? Semoga yang di rumah sehat terus ya. Jaga protokol kesehatan terus, stay safe and stay healthy. Sekarang aku mau tanya sama Mesya, gimana nih Mes kabarnya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Kalau Mbak Cinta gimana kabarnya? Baik, oke. Mari saudara kita awali ibadah pada sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau fokus kepada Tuhan. Kita pujikan berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sebelum kita memulai setiap ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini walaupun hanya online. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai setiap ibadah remaja pada hari ini, kiranya Engkau lancarkan dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ini kita mau lanjut ibadahnya. Kayaknya kita kurang semangat kalau nggak nyanyi lagu semangat juga. Oke. Saudara-saudara yang di rumah bisa bangkit berdiri. Kita pujikan lagu Tuhan Yesus baik.
saudara di rumah bisa duduk kembali. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom teman-teman GKJ Nusuan, teman-teman remaja, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tiba saatnya kami rindu merenungkan firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang terbatas ini, sehingga segala sesuatu yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu berasal dari isi hati Tuhan. Dan tolong setiap remaja untuk mengerti isi hati Tuhan, dan tolong kami semua untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Agustus, di mana kita mengingat bangsa kita merdeka pada bulan Agustus. NKRI merdeka karena perjuangan para pahlawan dari berbagai suku bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan adalah hal yang sudah biasa kita temui. Apa kata firman Tuhan terhadap perbedaan tersebut? Mari kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Efesus, pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ke-16. Namun sebelumnya, kita akan tahu terlebih dahulu latar belakang kitab ini. Kitab Efesus ditulis oleh Rasul Paulus, seperti yang tertulis dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang pertama. Saya bacakan bagi teman-teman. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi kitab ini dituliskan oleh Paulus untuk jemaat di Efesus yang sudah menerima Tuhan Yesus. Kitab ini ditulis Efesus bukan karena ada permasalahan di dalam jemaat di Efesus, namun justru karena Paulus sangat percaya bahwa jemaat di Efesus dapat terus bertumbuh dewasa serupa Kristus, maka dia tuliskan surat itu kepada jemaat di Efesus. Nah, teman-teman, kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat ini, kita akan lihat satu persatu bagian. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Mbak Dira akan bacakan bagi kita semua. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, di sini kita bisa tahu bagaimana sikap hidup yang benar dalam berrelasi antar jemaat Allah. Kita lihat dari ayat yang kedua, yang pertama adalah selalu rendah hati. Yang kedua, lemah lembut. Berikutnya sabar. Ada juga dituliskan saling membantu. Kemudian ayat ketiga, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Mengapa di sini dituliskan berusahalah memelihara kesatuan roh? Teman-teman, jemaat di Efesus pada waktu itu muncul berbagai ajaran, yaitu penyembahan kepada dewa dan kaisar. Nah, jemaat Paulus menuliskan surat ini supaya jemaat Efesus tetap memiliki iman yang sama, ada kesatuan iman di sana. Nah, ada kata berusahalah, berarti kita tahu bahwa kesatuan iman, kesatuan itu adalah sesuatu yang diusahakan, tidak bisa langsung instan gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat lagi ayat berikutnya, ayat 4-6. Ini adalah dasar relasi jemaat Allah. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Berarti kita tahu dari ayat ini teman-teman, dasar relasi jemaat Allah di Efesus adalah mereka mempunyai banyak sekali kesamaan, yaitu mereka satu tubuh, satu roh, kemudian dikatakan lagi satu Tuhan, yaitu sama-sama percaya Yesus, satu iman,
Kemudian dikatakan satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Mereka ini jemaat yang memiliki banyak kesamaan. Nah, seringkali kita lebih berfokus pada perbedaan. Benar ya teman-teman ya? Padahal sebenarnya ada banyak kesamaan. Ada banyak hal yang membuat kita bisa bersatu. Seperti dituliskan oleh Paulus di kitab Efesus. Sekarang kita akan lihat apa tujuan dari ayat 1 sampai 11. Siapa yang mendapat karunia Allah? Kita akan lihat. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Berarti dari ayat ini jelas bahwa Allah memberikan karunia yang berbeda-beda, satu orang dengan orang yang lain. Tetapi masing-masing diberikan karunia. Jadi jangan pernah ada orang yang berkata, loh aku tidak punya karunia. Pasti ada kalau kita gali. Karena di sini jelas bahwa Tuhan memberikan masing-masing orang, dianugerahkan karunia yang berbeda-beda. Menurut apa? Menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi Tuhan mau berikan berapa karunia, itu haknya Tuhan, begitu ya. Nah, berikutnya, apa tujuannya? Apa tujuan dari Allah itu memberikan karunia tadi? Kita mau lihat bersama-sama di ayat yang ke-12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dari ayat ini sangat jelas bahwa Tuhan berikan karunia-karunia tersebut adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Kemudian dikatakan lagi bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, ada satu orang diberikan karunia untuk dalam hal musik, gitu ya, untuk bermain alat musik. Kepada orang lain karunia untuk memuji Tuhan, memiliki suara yang merdu. Tapi kepada orang yang lain pula karunia untuk berdoa. Masing-masing berbeda-beda, ya berbeda-beda, tidak sama. Tetapi kita akan lihat tujuannya apa. Kenapa tidak semua sama, gitu ya? Kenapa enggak semuanya punya karunia untuk berbicara, gitu ya, menyampaikan firman Tuhan. Kalau semua berbicara firman Tuhan, siapa yang akan memuji Tuhan dalam menjadi worship leader? Siapa yang akan mengiringi, begitu ya? Masing-masing punya karunia yang berbeda-beda. Tetapi tujuannya jelas, untuk pembangunan tubuh Kristus. Bahwa seperti Korintus katakan, kita ini adalah tubuh Kristus, di mana anggotanya macam-macam. Ada yang sebagai mata, ada yang sebagai telinga, ada yang sebagai tangan, ada yang sebagai kaki. Kalau semuanya mata, di mana pendengaran, gitu ya? Karena tubuh ini menjadi sangat sempurna jika ya masing-masing tersusun dari anggota tubuh yang berbeda-beda. Demikian pula tubuh Kristus, teman-teman. Berikutnya lagi kita lanjutkan. Dari ayat 13 sampai 16, ini adalah gambaran jemaat yang dewasa dalam Kristus. Seperti tujuan Paulus menuliskan surat ini, supaya jemaat Efesus ini menjadi jemaat yang dewasa dalam Kristus. Nah, kita lihat dari ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Berarti gambaran jemaat yang dewasa adalah jemaat yang telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ada satu tujuan yang sama dalam jemaat, yaitu keserupaan dengan anak Allah sendiri, keserupaan dengan Yesus itu sendiri. Berikutnya, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Berarti ada rohani yang terus bertumbuh, tidak stuck, tetapi ada sesuatu yang terus, pertumbuhan itu sesuatu yang hidup. Nah, berarti kalau kita ini di dalam Yesus, ketika kita pertama kali mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, that is not the end point, gitu ya. Tapi itu justru the start point. Itu adalah titik awal di mana kita bertumbuh dewasa serupa Kristus. Nah, ciri-cirinya apa? Kita lihat ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Seseorang yang dewasa rohani,
Dia tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai pengajaran. Seperti yang waktu itu muncul di jemaat Efesus. Ada pengajaran yang mengajarkan untuk menyembah dewa, untuk menyembah kaisar. No, gitu ya. Tetapi mereka ini jemaat yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tetapi, nih ya, ayat 15 katakan, dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Ada kebenaran firman Tuhan yang harus dipegang oleh jemaat di Efesus. Di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi jelas, pertumbuhannya adalah ke arah Kristus. Daripadanya lah, ayat 16, seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi masing-masing bagian ini menjadi satu tubuh, menjadi satu hal yang baik, gitu ya. Dikatakan menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi tiap-tiap bagian ini mendapat bagian untuk melayani. Kemudian dikatakan sesuai dengan kadar pelayanan pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, satu perikop ini sudah selesai kita buka, kita baca satu persatu. Nah, sekarang kalau kita masa kinikan, gitu ya, kita tarik ke masa kini. Perbedaan pasti ada, gitu ya. Tadi katakan masing-masing memiliki karunia yang berbeda-beda, dan itu memang dikaruniakan Tuhan, gitu ya. Kemudian bagaimana respon kita dengan perbedaan-perbedaan tadi? Apakah kemudian kita menjadikan satu perbedaan menjadi musuh kita, gitu ya? Orang yang berbeda dengan kita musuhi. Atau orang yang tidak sama prinsipnya dengan kita jadikan sebagai tantangan buat kita jadikan sebagai musuh kita. Atau kita memiliki pola pikir yang benar, seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal yang keempat, bahwa masing-masing bagian itu adalah seperti puzzle, teman-teman. Puzzle itu akan komplit kalau masing-masing menempatkan diri pada bagiannya. Tetapi kalau ada satu puzzle yang tidak ditempatkan tepat di sana, maka puzzle itu tidak akan menjadi puzzle yang indah. Kalau itu lukisan, berarti lukisannya tidak komplit. Sehingga, mari kita mau aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi dikatakan bahwa satu tubuh, gitu ya, ada kesatuan iman. Bagaimana kita sebagai teman-teman remaja di dalam Tuhan mengusahakan, tadi ada kata mengusahakan, berusahalah, gitu ya, memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Mari kita memandang bukan fokus pada perbedaannya, tetapi justru kesamaannya. Apa kesamaannya? Tadi dikatakan di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Ada banyak kesamaannya. Kita punya Yesus yang sama. Kita punya roh yang sama. Kita punya baptisan yang sama. Iman pengharapan yang sama. Maka ketika kita fokus pada kesamaan-kesamaan tadi, maka ketika kita melihat perbedaan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan memandang itu sebagai puzzle-puzzle yang indah. Ketika bersatu menjadi satu yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Mari kita akan terapkan prinsip kesatuan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar memandang bahwa perbedaan adalah kebanggaan, bukan musuh. Kita fokus pada persamaan sehingga tubuh Kristus bersama-sama melayani Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini kami sudah merenungkan bagian firman-Mu dalam Efesus pasal yang keempat. Tuhan menolong setiap remaja. Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh melihat teman-teman kami ada banyak karunia, ada banyak perbedaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk perbedaan-perbedaan itu. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh menghargai setiap perbedaan yang ada. Dan kami terus berfokus pada kesamaan. Kami terus berfokus bahwa kami adalah tubuh Kristus. Bahwa kami adalah puzzle-puzzle yang ketika kami bersatu menjadi satu lukisan yang indah. Yaitu tubuh Kristus. Di mana Tuhan dipermuliakan di dalam kesatuan itu. Mari Tuhan tolong kami di dalam masa-masa yang tidak mudah ini, di masa pandemi, Tuhan tolong kami
untuk kami boleh memiliki prinsip seperti jemaat Efesus. Kami saling membantu, kami boleh saling menolong satu sama lain, kami boleh saling rendah hati, kami boleh saling mengasihi. Tuhan, kami melepaskan kasih-Mu untuk teman-teman di remaja GKJ Nusuan. Biarlah Tuhan terus ikat teman-teman ini dalam kasih Kristus, sehingga melalui kehidupan mereka, melalui kesatuan hati di remaja ini, sungguh-sungguh tubuh Kristus itu boleh nyata dalam remaja GKJ Nusuan, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur untuk waktu ini, untuk ibadah kami hari ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Allah sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus, mari setiap kita katakan bersama-sama, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Saat ini kita mau persembahan dapat dititipkan ke pengurus terdekat. Mari kita pujikan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saudara yang di rumah bisa bangkit berdiri untuk memperbarui iman kita. Mari kita mengucapkan iman rasuli. Mengangkat iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dan mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, Roh Kudus, pengampunan dosa dan kebaikan. Amin. Saudara bisa dipersilahkan duduk kembali. Mari saudara, kita mau berdoa, saya hantarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Sekarang kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah Bapak Presiden dan juga jajarannya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Dan juga kami mau berdoa untuk gereja kami, GKJ Nusuan. Berkatilah Bapak Ibu pendetanya, berkatilah jemaat-jemaatnya. Semoga kami cepat beribadah seperti sedia kala. Inilah doa anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami tutup dengan doa kami, doa Bapa kami. Doa Bapa kami dimulai. Aku Doa Bapa kami dimulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Kami orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke saudara, sekarang kita ibadahnya udah selesai. Kita jumpa lagi di ibadah remaja selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.